welcome back to my channel. Di video aku hari ini kita akan bahas tentang satu anime. Sebenarnya I've been watch this for 1 week. Jadi minggu ini itu kemarin aku nontonin Shokugeki no Soma. Shokugeki no Soma ini anime tentang apa sih? Animenya sebetulnya ada di Masak, which is English title-nya bukan Shokugeki no Soma tapi Food War. Aku pertama kali nemu di Netflix waktu itu dan agak terlupakan, dan aku nemu lagi dan aku nonton lagi, and that was really good. Tapi waktu di Netflix itu kan cuma ada season 1, jadi aku nontonnya yang season 1 gitu. Nah, kita artikan dulu Shokugeki no Soma. Shokugeki itu ya kita bisa artikan adalah Shokugeki-nya Soma gitu ya. Shokugeki-nya Soma ini apa sih? Shokugeki itu apa gitu? Shokugeki itu kayak battle satu koki lawan satu koki yang lain di sebuah sekolah namanya Totsuki Totsuki. Dan mereka battle, dimana battlenya punya 3 juri, temanya puguh gitu. Puguh tuh jelas gitu, dan mereka beradu makanan apa yang mereka sajikan ke juri gitu. It's actually really good. Nah, si ini itu memang point of view-nya emang 100% di Soma ya, walaupun di karakter-karakter di sekitar Soma juga memang disorot seperti Erina, Megumi, dan yang lain-lain, Nikumi, tapi anime ini bukan anime untuk semua umur. Artinya anime ini hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang 17 tahun ke atas, karena dari segi display picture-nya ini bukan untuk segala usia gitu, si Shokugeki no Soma ini, karena banyak banget setiap kalau misalkan ada makanan yang enak, dia muncul kadar ke 17 tahun ke atasnya itu. But other than that, I think it's a really good one. Kalau kalian di atas 17 tahun mau nonton, boleh. Tapi kalau kalian belum 17 tahun, aku sarankan untuk tidak nonton yang itu. Karena banyak banget juga anime yang bisa ditonton oleh semua kalangan gitu, semua usia. Kayak Gakuen Baby, atau Haikyuu, atau Kuroko no Basket, atau Gekkan Shoujo Nozaki-kun gitu. Itu kan bisa ditonton sama semua kalangan gitu. Kalau Shokugeki no Soma ini nggak hanya untuk orang-orang yang 17 tahun ke atas gitu. Jadi untuk orang tua, tolong perhatikan tontonan apa yang anak kalian tonton ya. Sebagai apa ya, kalau misalkan mau nonton sama orang tua itu kesannya awkward gitu. Karena aku juga pas nonton sama ibu kayak and I was like, I know. Tapi emang aku skip gitu loh. Jadi aku masih dapat poinnya, cuma beberapa display yang dewasanya itu I'll skip that. Nah, Shokugeki no Soma juga punya cerita yang alur yang jelas ya. Maksudnya si karakter developmentnya juga terbuild dengan baik, seperti si Takumi awalnya seperti apa, Nikumi itu awalnya juga seperti apa, Takumi Aldini, Isami Aldini gitu, terus Megumi, Tadakoro Megumi, terus orang-orang yang ada di asramanya, terus ternyata ayahnya dulu pernah di Totsuki, dan it was nice. Untuk aku di bagian story developmentnya, di bagian si karakter developmentnya juga terbuild dengan bagus, dan dari season 1 sampai 5 juga puguh gitu apa yang mau mereka sampaikan ke penonton, bahwa awalnya si Soma ini cuma bekerja di kedai, cuma bantuin ayahnya yang ternyata koki hebat, dan dia masuk ke Totsuki, dia emang ngomongnya tuh agak nyeleneh gitu, aku pengen jadi banyak banget lah yang kesannya itu nggak suka sama Soma. But other than that, Soma ini ternyata bisa showing up bahwa dia itu punya kualitas yang bagus gitu untuk seorang koki dan untuk seorang murid SMA kelas 1 di Totsuki gitu. Yang paling menonjol itu selain Soma, itu ada Erina.
yang dinamakan sebagai lidah dewa, karena lidahnya itu bisa tahu ini masaknya kurang 2 menit, ini masaknya kurang sekian detik gitu, ini kesalahannya ada di sini 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 sini, sampai koki-koki itu di Erina itu udah mencoba segala jenis makanan saat dia masih kecil. Dan memang karena dia dijuluki sebagai lidah dewa, jadi koki-koki itu iya gini deh, gini 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 gitu loh. Dan banyak juga gara-gara Erina mereka jadi berhenti masak gitu ada. Nah, di situ juga struggle-nya Erina dari season 1 sampai season 5 ini jelas ya. Maksudnya kenapa sih si Erina itu jadi kayak gitu. Ternyata sama ada ayahnya si siapa tuh namanya lupa. Pokoknya ada ayahnya Erina, dan awalnya kan kita cuma lihat si kakeknya Erina doang, si Sanzaemon itu. Yang kapan sekolahnya Totsuki tuh. Nah, itu kan awalnya cuma iya ini kakeknya gitu, yang mana si ayahnya, yang mana ibunya. Nah, season 1 sampai season 5 juga dijelaskan lah siapa orang tuanya si Erina. Yang Shouma juga sebetulnya dijelaskan bahwa emang si ayahnya nih yang apa namanya koki gitu. Ternyata ibunya itu ada juga, dijelaskan juga di season 5. Dan for me yang paling epic itu adalah pas si Shouma, Erina, dan teman-temannya yang lain ngelawan si Elite 10 dari si Sentral yang memang dipelopori sama ayahnya si Erina. Itu bagus banget sih. Namanya tuh Raymond Shokugeki Raymond apa gitu. Pokoknya Shokugeki-nya itu jadi bergrup. Jadi grup ini sama grup ini diadu gitu loh. Dan kita nyari siapa yang menang. Dan ini bocoran, si Shouma yang menang sama si Erina. Ya mereka kan pertama gitu ya. Karakter utamanya gitu, dan mereka menang. Apakah si Shouma pernah kalah? Pernah. Shouma pernah kalah. Dan akhirnya dia bisa menunjukkan bahwa gara-gara kekalahannya itulah Shouma lebih berkembang gitu. Jadi nggak ada ceritanya hanya bakat untuk gue bakatnya ini gitu, dan hanya berpaku sama bakat, tapi dengan kemauan, dengan usaha, dengan mau belajar gitu. Di situ juga disampaikan seperti itu, and for me that was really really good. Nah, untuk akhirnya juga banyak banget yang nonton anime ini berharap bahwa si Erina sama si Shouma ini end up together gitu loh. Tapi honey, no. Di anime ini nggak dijelaskan. Jadi si Shouma-nya sampai akhir tuh nggak peka aja gitu. Padahal si Erinanya emang udah suka dari season berapa yang memang kita udah ngerti, si Erina ini suka sama si Shouma gitu. Tapi nggak diakhiri dengan mereka adanya kejelasan sama hubungan mereka gitu. But dengan kayak gitu aja itu udah oke banget. Sebenarnya banyak orang yang stuck nonton di season 4 karena setelah selesai season 4 juga itu ceritanya udah oke gitu. Cuma di season 5 ini akhirnya mereka ke Blue, which is mereka discover ibunya si Erina dan ibunya si Shouma, which is good. Dan di sana juga dijelaskan di season 5 itu bahwa si Takumi, Isami, siapa tuh? Yang rambutnya putih, yang suaranya kayak si Aomine. Nah itu, yang dia Spice, lupa namanya. Si dianya itu ternyata direkrut sama si Sanzaemon untuk apa? Untuk tidak membuat si Erina seperti ibunya, karena ada satu titik di mana yang punya lidah dewa mereka udah giving up, mereka hopeless gitu. Dan si Sanzaemonnya ini pengen banget membuat si Erina ini jangan sampai kayak gitu deh gitu. Nah, jadi si Sanzaemonnya itu nggak pengen bahwa cucunya si Erina yang paling dia sayang itu kayak ibunya, karena dimana ada satu titik bahwa nanti lidah dewa ini akan merasa hopeless karena nggak ada lagi makanan yang bisa memberikan efek enak gitu untuk dia. Tapi ya kayak akan menemukan kesalahan lagi sampai dia nggak bisa, ada titik dimana dia nggak bisa
makan apapun, kayak ibunya si Erina yang dia dapat nutrisi dari infus gitu. Dan si Zanzaemon ini atau kakaknya si Erina atau ibunya si Erina, ayah ibunya Erina ini gak mau kalau misalkan si Erina juga merasakan hal seperti itu, karena ini tuh kayak turun temurun gitu loh di keluarga si Nakiri ini, bahwa akan ada satu, jadi di garis keturunannya itu akan ada yang punya lidah dewa. Dan ya si ibunya sama si Erina ini punya lidah dewa secara berturut-turut gitu loh gitu. Dan si ibunya Erina ini udah kayak, oh dulu gue susah banget gitu, maksudnya I don't feel good to eat lagi gitu loh. Dan akhirnya di Blue ini si Erina melampaui ketakutannya gara-gara si Shouma. Jadi bisa kita kasih kesimpulan bahwa si Shouma ini memberikan si Erina efek yang bagus ya. Maksudnya dia nggak jadi arogan, karena si Erina ini digambarkan itu sebagai cewek yang arogan gitu loh, karena dia, oh gue punya lidah dewa and everyone cook it wrong gitu. Tapi enggak, ternyata Erina itu friendly banget. Dia juga, ya kalian bisa nonton di animenya ya, cause honestly I like to watch it over and over. Nggak kayak yang oh ini anime yang udah deh cuma sekali nonton, oh gue udah ngerti, gue nggak mau nonton lagi. Tapi ini tuh kayak sesuatu kayak aku nonton Haikyuu atau kayak aku nonton Kuroko no Basket, karena dia punya apa ya, punya tema yang oke, dia juga punya alur cerita yang bagus, nggak bosenin sama sekali, terus setiap karakternya juga jelas. So I would like to watch it over and over again. Emang kalau misalkan kalian cuma nonton season 1 sebenarnya udah pengen lagi ya, tapi kalau cuma satu episode itu kayak ini apaan sih gitu. Karena jujur aku juga dulu pertama kali nonton itu cuma cuma episode satunya aja dan nggak sampai habis. Aku cuma tulis, oh iya nih ini ada anime yang bagus, tapi saat itu aku kayak nanti aja deh nontonnya, dan baru sekarang ini aku nonton. Tapi ternyata setelah aku nonton full dari season 1 sampai season 5 ini ternyata bagus banget. So aku nggak regret sama sekali. Dan kalau misalkan kalian menanyakan rekomendasi anime tentang masak, ini adalah anime top anime yang akan aku rekomendasiin ke kalian, karena ini bagus banget jujur. Untuk negatifnya itu ada, yaitu gara-gara mungkin autornya pengen membuat sesuatu yang berbeda dengan menambahkan bumbu-bumbu 18 tahun ke atas. But kalau kalian mau nonton ya tunggulah sampai kalian 17 tahun aja gitu. Nggak kayak yang porn gitu, bukan apa sih namanya di anime itu, porn, whatever, pokoknya yang kayak gitu. Tapi ini juga bukan semacam anime yang bersih gitu kayak ya Gekan Shoujo no Zaki-kun itu kan bersih ya animenya, kesannya tuh oh ini bisa dinikmati semua kalangan gitu. Kayak Kuroko no Basket, kayak Haikyuu yang memang terpaku sama sport thing. That is all. Kalau kalian punya rekomendasi anime yang oke nih, ini bisa nih ditonton gitu. Kalau kalian benar-benar kayak punya anime yang paling ini highly recommended banget nih, please comment down below. I will find it and I will watch it. I will see you in the next video. Bye bye.